benci. Aku benci sekali sekarang ini. Aku benci melihat dia. Aku benci melihat mereka. Dan aku benci melihat kamu. Begitulah sifat manusia yang sering muncul. Sedikit-sedikit benci. Melihat temannya cantik menjadi benci. Melihat temannya pintar menjadi benci. Bahkan melihat temannya yang disukai orang lain, dirinya semakin benci. Tetapi aku senang. Ini membuktikan bahwa aku adalah sifat yang paling banyak dimiliki oleh manusia. Hei benci, diam kamu. Bukan kamu yang paling banyak diminati manusia. Kamu salah. Enak aja kamu bilang dirimu paling hebat. Akulah sifat yang paling banyak diminati oleh manusia. Kau hanya dimiliki oleh orang-orang dewasa saja. Tetapi kalau sifat pemarah seperti aku ini, mulai dari anak kecil pun sudah ada. Kalau seseorang anak kemauannya tidak dituruti oleh orang tuanya, maka dia akan marah. Apalagi orang dewasa. Maunya marah terus. Lihat saja, sudah ada orang tua yang tega menganiaya anak-anaknya kalau dia sedang marah. Benar kan? Itu artinya akulah yang dapat mematahkan hubungan orang lain yang paling banyak di hati manusia. Dasar. Indah sekali dunia ini. Lihatlah pohon Natal ini. Begitu indah. Lampunya kerlap-kerlip, hiasan yang cantik dan bunga-bunga yang berkembang. Aku juga menghirup udara sebebas-bebasnya tanpa bayar alias gratis. Aku adalah si sukacita. Dunia akan terasa selalu indah andai setiap orang mampu selalu bersukacita. Tetapi sayangnya, banyak orang lupa untuk bersukacita karena keadaan. Ada yang bilang terlalu sibuk, sembako mahal lah, sehingga orang malas bersukacita. Jangankan bersukacita, tersenyum saja malas, cemberut saja. Kalau saja setiap orang bersyukur untuk berkat Tuhan, pasti setiap orang akan lebih mudah untuk tersenyum. Kau benar sukacita. Kalau saja setiap orang bersyukur untuk setiap berkat yang diterimanya, maka setiap orang itu akan merasakan betapa Tuhan memberkati hidupnya dan memberikan ia rezeki. Memang setiap orang berbeda-beda rezekinya, tetapi bagi Tuhan setiap orang adalah sama. Di mata Tuhan tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah rezekinya, dan bagi Tuhan tidak ada yang lebih terhormat atau yang hina. Semuanya sama. Kalau setiap orang menyadari hal itu, maka mereka akan selalu bersukacita dan rendah hati. Allah, tak usah muluk-muluk lah, karena di dunia ini sudah jarang seperti itu. Kalaupun ada, itu tidak seberapa dan mungkin hanya pura-pura seperti aku. Aku kan bisa dipajangkan, munafik sama dengan muka Nabi, pikiran lain-lain. Rugilah kalau punya muka cantik, mempunyai duit banyak, pekerjaan bagus, dan mempunyai baju cantik yang pantas dipamerkan seperti aku ini. Tetapi, siapa yang tahu hatiku? Jadi, yang ada di dunia itu malah sering pura-pura baik alias purba, biar dapat dipuji dan disanjung. Jadi, aku si munafik yang banyak diminati. Ya, kau benar munafik. Manusia sekarang banyak yang munafik, apalagi untuk membela dirinya. Tetapi, kau harus sadar juga kawan, bahwa awal dari pura-pura dan kemunafikan itu kan berasal dari aku si pembohong. Orang tua saja mau berbohong, apalagi anak-anak supaya mereka tidak dimarahi orang tuanya. Pokoknya bohong lebih banyak disukai. Malahan lagu sekolah minggu kan ada yang berbunyi begini. Bohong-bohong itu dosa. Tetapi kenyataannya tetap saja mereka bohong. Jadi akulah yang banyak diminati orang. Tidak juga kok. Lihatlah, masih banyak orang yang memiliki sifat sabar seperti aku. Misalnya orang tua. Mereka selalu sabar mendidik dan merawat anak-anak mereka. Apalagi sejak kecil, supaya tidak berlaku seperti kalian itu berbohong, pemarah, munafik. Malah orang tua banyak yang tidak tidur hanya karena menjaga dan memikirkan anak-anak mereka. Lihat juga para guru di sekolah dan sekolah minggu. Mereka tetap sabar biarpun anak didiknya nakal. Jadi jangan bohong kapan bohong. Masih ada kok yang sabar. Apa kau bilang? Dasar kau sabar. Berapa banyak orangkah yang sabar sekarang ini? Bisa dihitung dengan jari tangan. Sesabar-sabarnya mereka pasti akan memaki juga dalam hatinya. Apa benar masih ada orang tua dan guru-guru yang tidak mau memaki lagi? Jangan terkabur kau. Anak kecil sekarang saja buktinya gampang sekali diajari memaki. Jadi akulah yang seharusnya dimahkotai. What? Mahkota? Apa tidak salah itu? Kau harus lihat dulu lebih jelas. Aku adalah iri hati. Kalian tahu bahwa saat ini sedang galak-galaknya manusia tidak senang melihat orang lain yang bahagia. Malahan senang melihat temannya susah.
Itu karena iri hati tahu. Padahal dia tidak dirugikan kalau temannya senang. Tetapi begitulah, namanya juga iri hati. Stop. Kalian tidak tahu malu. Semua merasa paling hebat. Kalian harus akui diriku si pendendam. Lihat saja mereka yang sudah saling bermaafan. Tetapi kalau dendam tetap saja ada. Malahan ada kalimat seperti ini. Yah, memang kami sudah saling bermaafan. Tetapi bagaimana ya, aku belum sepenuhnya berbicara dengan dia. Nah, itu kan sama saja dengan dendam. Jadi sifat seperti aku juga banyak di dunia. Aduh, kalian itu banyak cerita saja. Lihat dulu siapa aku, si putus asa. Aku bisa membuat manusia hancur, bahkan hancur lebur hingga bunuh diri. Tahu sendiri kan, kalau manusia itu tidak siap untuk gagal. Padahal terkadang kegagalan adalah bagian dari hidup manusia dan manusia itu tahu. Cuman karena manusia tidak terima kegagalan. Kalau ada pergumulan, langsung saja putus asa. Ada gagal cari kerja, gagal bercinta, malah bunuh diri. Pokoknya selalu putus asa. Jadi tidak apa-apa juga kalau aku bukan terbanyak. Tetapi akulah yang paling hebat. Karena pemuka agama kurang perhatian kepada imam manusia. Maka jadilah putus asa. Woi, diam aja. Kamu sakit gigi ya? Apa yang bisa kamu pamerkan? Tidak ada yang perlu aku pamerkan, kawan. Aku justru merasa gagal untuk memperjuangkan dan memperbanyak sifat kasih. Lihat saja sudah banyak orang Kristen yang malu berbuat kasih. Padahal ajaran utamanya adalah kasih. Tapi lihatlah, mereka malu bertindak kasih, takut diejek orang. Pokoknya bagaimana supaya dia dikatakan alim dan supaya dijauhi orang lain. Lihatlah dunia ini. Seandainya kasih lebih banyak, maka tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi permusuhan, penganiayaan, dan tidak ada lagi kekerasan. Padahal Yesus datang ke dunia ini hanya karena kasih-Nya kepada manusia, tetapi mengapa, hai manusia, semuanya menjadi kacau? Hai sobatku, kau tidak gagal. Kau berhasil. Kalaupun sekarang ini sifat-sifat mereka yang menonjol, tapi percayalah, sudah banyak manusia kini mulai mengasihi. Lihat saja gereja-gereja semakin berkembang, para penatua semakin banyak, acara ibadah sudah semakin banyak, kunjungan-kunjungan sosial juga sudah semakin digalakan. Manusia sudah mulai mencoba untuk saling mengerti dan saling menerima. Dan memang benar, seperti yang dikatakan Yesus, bahwa banyak yang terpanggil, tetapi sedikitlah yang terpilih. Aku setuju. Bukankah setiap orang akan menuai apa yang ditanamnya? Betul, setiap orang harus mempertanggungjawabkan apa yang telah diperbuatnya. Masa penghakiman akan datang dan Tuhan akan memberi mahkota bagi setiap orang yang pantas menerimanya. Kalian semua, apakah kalian senang kalau dunia ini kacau balau? Ketahuilah, kelak kalian juga akan menerima upahnya. Kalian akan dihukum Tuhan dan akan dicampakkan ke dalam api neraka. Apakah itu yang kalian mau? Ampun! Tidak! Jangan! Kami tidak mau dipanggang dalam api neraka. Katakanlah apa yang harus kami perbuat agar kami selamat. Benarkah kalian mau? Aku sangat senang mendengarnya. Bertobatlah kembali kepada Tuhan. Percayalah bahwa ampunan Tuhan pasti selalu ada. Berserahlah kepadanya karena Dia yang telah lahir di kandang domba, disalibkan dan mati, yang telah bangkit dan naik ke sorga, selalu menantikan anak-anaknya kembali. Tanggalkanlah sifat burukmu dan mulailah hidup baru. Hore, dunia akan tetap indah. Senyum akan terasa kembali karena kedamaian diam di antara kita. Maka aku mau hidup 1000 tahun lagi. Terima kasih Tuhan Yesus.